Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Amir Ramadhani dengan NIM akhiran 143. Jadi di sini saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah yang berjudul Bahaya Plastik Terhadap Kesehatan dan Lingkungan. Saya akan membahas yang pertama itu ada pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Baik, yang pertama bab 1 yaitu pendahuluan. Setengah abad yang lalu, masyarakat lebih sering menggunakan bahan organik daripada plastik seperti rotan, bambu, daun jati, atau daun pisang. Namun saat ini plastik telah menggantikan berbagai bahan organik dalam banyak aspek kehidupan, mulai dari peralatan makan, tas belanja, hingga peralatan rumah tangga. Penggunaan plastik yang tidak mematuhi persyaratan dapat berdampak buruk pada kesehatan manusia, termasuk resiko kanker, gangguan hormon. Plastik juga sulit terurai oleh mikroorganisme. Bisphenol A yang sering digunakan dalam plastik dapat memiliki dampak negatif pada kesehatan, seperti peningkatan resiko prostat dan penurunan hormon testosteron. Rumusan masalah. Jadi ada jenis-jenis utama plastik yang akan dibahas. Kemudian ada dampak dan usulan pemakaian plastik dan sampah plastik terhadap kesehatan dan lingkungan. Kemudian tujuan penelitian ini yang pertama yaitu mengetahui jenis-jenis utama plastik, kemudian mengetahui bahaya racun dari pemakaian plastik dan bahaya dari plastik dan sampah plastik terhadap kesehatan dan lingkungan. Kemudian yang terakhir yaitu mengetahui cara pemakaian plastik dan penanganan sampah plastik yang benar. Kemudian bab 2 yaitu pembahasan jenis-jenis utama plastik. Sebelumnya saya akan menjelaskan plastik, yaitu plastik merupakan bahan yang kelihatan bersih, praktis, sehingga barang-barang kebutuhan sehari-hari dibuat dari plastik. Seperti botol minuman, gelas, piring, kantong kresek, dan sebagainya. Dengan demikian, hampir semua orang memakai barang-barang yang terbuat dari plastik. Walaupun berdampak terhadap dari lingkungan, oleh karena itu sebaiknya dipelajari mengenai jenis-jenis utama plastik, cara dan dampak, kemudian pemanfaatannya. Jenis-jenis plastik yang pertama ada PET, ada HDPE, kemudian ada V, kemudian ada LDPE, kemudian ada PP, kemudian ada PS, dan other. Baik, di sini saya akan menjelaskan PET atau polyethylene terephthalate. Mayoritas bahan plastik PET di dunia untuk serat sintetis sekitar 60%. Dalam perstekstilan PET biasa disebut dengan polyester atau bahan dasar botol kemasan 30%. Botol jenis PET ini direkomendasikan hanya 1 kali pakai. Kemudian ada HDPE. HDPE merupakan salah satu bahan plastik yang aman untuk digunakan karena kemampuan untuk mencegah reaksi kimia antara kemasan plastik berbahan HDPE dengan makanan atau minuman yang dikemasnya. Kemudian ada bahan ini tahan terhadap bahan senyawa kimia, minyak, dan lain-lain. PVC mengandung DH yang dapat bereaksi dengan makanan yang dikemas. Kemudian kandungan dari PVC yaitu DH yang terdapat pada plastik pembungkus dapat bocor dan masuk ke makanan berminyak bila dipanaskan. Kemudian ada LDPE, yaitu sifat mekanis jenis plastik LDPE adalah kuat, agak tembus cahaya, fleksibel, dan permukaan agak berlemak. Plastik ini dapat didaur ulang, baik untuk barang-barang yang memerlukan fleksibilitas yang kuat dan memiliki resistensi yang baik terhadap penggunaan ketika digunakan untuk makanan. Kemudian ada karakteristik PP. PP adalah botol transparan yang tidak jernih atau berawan. PP lebih kuat dan ringan dengan daya tembus uap yang rendah.
ketahanan yang baik terhadap lemak. Kemudian PS. Polistiren merupakan polimer aromatik yang dapat mengeluarkan bahan stearin ke dalam makanan ketika makanan tersebut bersentuhan. Jadi bahan ini harus dihindari karena selain berbahaya untuk kesehatan otak, mengganggu hormon estrogen pada wanita yang berakibat pada masalah reproduksi, pertumbuhan dan sistem saraf, dan juga bahan ini sulit untuk didaur ulang. Bila didaur ulang, bahan ini memerlukan kegiatan yang berlebih hingga ke tahap-tahap yang menyulitkan. Kemudian ada odor. Bahan dengan tulisan odor berarti berbahan SAR atau stearin acrylonitrile, yaitu dapat mengeluarkan bahan utamanya yaitu bisphenol A ke dalam makanan dan minuman yang berpotensi merusak sistem hormon. Baik, selanjutnya ada dampak bahaya penggunaan plastik dan sampah plastik bagi kesehatan dan lingkungan. Penggunaan plastik dalam kehidupan modern meningkat pesat karena plastik dianggap praktis, tahan lama, dan murah. Namun banyak orang tidak menyadari bahaya plastik dan cara penggunaan yang benar. Plastik, terutama PVC, sering ditambahkan ke dalam bahan pelembut seperti SBODH, PCB, ATBC, dan DEHP yang dapat menyebabkan masalah kesehatan, termasuk kanker dan gangguan hormon. Selain itu, pembuangan limbah plastik seperti kantong plastik menjadi masalah lingkungan yang serius. Plastik memerlukan waktu sangat lama hingga terurai sepenuhnya dan mencemari tanah dan air. Produksi dan pembuangan sampah plastik juga mengemiskan gas rumah kaca ke atmosfer, berkontribusi pada pemanasan global. Beberapa negara telah mengambil tindakan untuk mengurangi penggunaan plastik, tetapi Indonesia juga perlu memikirkan cara mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan sanksi yang sesuai. Baik, kemudian ini contoh-contoh berdasarkan jenis-jenis utama bahan plastik. Yang pertama ada PET. Plastik ini biasa dipakai untuk botol plastik yang jernih, seperti contoh di sini, yaitu tembus pandang seperti botol air mineral, botol jus, dan hampir semua botol minuman lainnya. Jenis ini direkomendasikan hanya sekali pakai. Kemudian biasanya pada bagian bawah kemasan botol plastik tertera logo daur ulang dengan angka 1 di tengahnya dan tulisan PT atau PET. Kemudian ada HDPE. Biasanya dipakai untuk botol susu yang berwarna putih, Tupperware, galon air minum, kursi lipat, dan lain-lain. Umumnya pada bagian bawah kemasan botol ini tertera logo daur ulang yang dengan angka 2 di tengahnya, serta tulisan HDPE di bawah segitiga. Kemudian ada V. Plastik ini biasa ditemukan di plastik bungkus dan botol-botol pipa konstruksi bangunan. Kemudian V ini tertera logo daur ulang dengan angka 3 di tengahnya, serta tulisan V itu berarti divisi, yaitu jenis plastik yang paling sulit untuk didaur ulang. Kemudian ada LDPE. LDPE biasa dipakai untuk tempat makanan plastik kemasan dan botol-botol yang lembek. Kemudian di LDPE ini tertera logo daur ulang dengan angka 4 di tengahnya serta tulisan LDPE. Baik, selanjutnya PP. Biasanya dipakai untuk tempat menyimpan makanan atau botol minuman, yang terpenting botol minum untuk bayi, kantong plastik, film, otomotif, mainan, mobil-mobilan, dan ember. Kemudian di PP ini tertera logo daur ulang dengan angka 5 di tengahnya serta tulisan PP. Kemudian ada PS. PS biasa dipakai sebagai bahan tempat makanan, karton tempat telur, dan lain-lain. Selain tempat makanan, PS ini bisa didapatkan dari asap rokok, asap kendaraan, dan bahan konstruksi gedung. Tertera logo daur ulang dengan angka 6 di tengahnya, kemudian serta tulisan PS.
Kemudian order. Di order ini tertera logo daur ulang dengan angka 7 di tengahnya serta tulisan order. Baik, selanjutnya. Tips pengurangan penggunaan plastik dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kita harus menghindari memanaskan makanan yang dikemas di dalam plastik, karena hal ini dapat menyebabkan zat kimia terlepas dari plastik dan bereaksi dengan makanan. Sebaiknya gunakan pembungkus makanan dari daun pisang atau kertas saat memanaskan di microwave. Kemudian, gunakan kemasan berbahan lain seperti stainless steel atau kaca untuk menyimpan makanan atau minuman. Ini membantu menghindari paparan zat berbahaya yang terkandung dalam plastik. Kemudian, dalam keseharian kita harus menggunakan alat makanan yang terbuat dari stainless steel, kaca, keramik, atau kayu. Bahan-bahan ini lebih aman untuk digunakan dalam kontak dengan makanan. Next. Kemudian, upaya penanggulangan limbah plastik. Yang pertama, kita harus mengurangi penggunaan plastik dan menggantikannya dengan tas kain saat berbelanja. Dan kita harus selalu bawa tas kain dari rumah ketika ingin berbelanja. Yang kedua, tangani limbah plastik dengan 3 pendekatan, yaitu reuse, recycle, dan recovery. Ini dikenal sebagai istilah 3R. Dan yang ketiga yaitu hindari pembuangan sampah plastik ke lingkungan karena dapat merusak ekosistem dengan cara seperti sumbatan saluran air, kerusakan lahan mangrove, dan mengurangi kapasitas lahan pembuangan sampah. Yang terakhir yaitu kita harus membuat kelembagaan yang menangani sampah plastik seperti instansi dan organisasi yang memiliki peran penting dalam pengelolaan sistem sampah plastik secara menyeluruh. Instansi terkait termasuk Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Kementerian Lingkungan Hidup, kemudian pemerintah daerah khususnya Dinas Kebersihan. Mereka harus bertanggung jawab untuk mengatur, memantau, dan mengatur peraturan terkait sampah plastik yang berkait di lingkungan tersebut. Baik, selanjutnya penutup. Plastik memiliki manfaat besar, tetapi juga membawa dampak negatif pada kesehatan dan lingkungan karena sifatnya yang sulit diurai. Oleh karena itu, manusia perlu mengantisipasi penggunaan dan pembuangan plastik dengan benar. Dengan menerapkan konsep produksi 3R, pengelolaan sampah plastik dapat dikurangi dan menciptakan iklim usaha yang menguntungkan dan menciptakan lapangan kerja. Pemerintah, masyarakat, dan perusahaan memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan dan lingkungan dalam penggunaan plastik. Salah satu cara mengurangi plastik adalah dengan cara menggantinya dengan bahan alami yang mudah diurai oleh lingkungan, seperti plastik yang sangat sulit diuraikan, yaitu V. Kita bisa menggantinya dengan penggunaan seperti daun pisang, kemudian kertas, dan alat dengan stainless steel. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.